Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Adi di Jurnal. Saat ini tepatnya pada tanggal 7 Mei 2025 saya ada di lokasi salah satu gudang yang memang gudang ini menurut informasi yang saya terima dipakai untuk pembuatan pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes Desa Loji. Bagaimanakah cara pengelolaannya dan seperti apakah proses pembuatan pupuk organik tersebut? Ikuti saya untuk berbincang dengan dengan orang-orang terkait atau stakeholder yang memang kompeten untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami selaku awak media. Tentunya prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan dan saya harus apresiasi mereka yang berhasil mengubah kacamata ataupun paradigma BUMDes yang konon katanya di berbagai desa ataupun di tempat yang lain jarang sekali BUMDes yang berhasil mengelola hal-hal yang untuk dijadikan pemberdayaan terhadap masyarakat. Tapi ini lain dengan BUMDes yang ada di Desa Loji. Dari informasi yang saya himpun di tahun 2022, BUMDes Desa Loji tersebut telah meraih sebuah peristiwa ataupun mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat tentang keberhasilan manajemen BUMDes itu. Tapi ada yang aneh, segudang prestasi yang ditorehkan oleh BUMDes itu, dari informasi yang saya himpun, BUMDes tidak pernah mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah desa. Benarkah itu? Tetap ikuti saya. Oke, selamat siang Kang Ahmad. Selamat siang Pak. Sama Pak Ugan ya. Gini, saya dengar di sini ini ada satu kegiatan yang korelasinya dengan BUMDes Desa Loji untuk pengolahan pupuk organik, betul? Benar sekali Pak. Terus Kang Ahmad ini sendiri sebagai apa? Saya di BUMDes itu sebagai sekretaris dan ketua BUMDesnya itu Bapak Chandra. Oke, kalau Pak Ugan? Sebagai anggota lapangan. Oke. Terus tadi saya udah cross check juga, ini ada ini teh skam, berikut kotoran kohe kambing ya, berikut skam yang sudah dibakar. Ini gimana ceritanya ini? Mau dibikin apa? Kita itu mau bikin pupuk organik yang kerjasama dengan PT Indonesia Power dan kita salah satu termasuk mitra binaannya. Bagaimana caranya memanfaatkan limbah kandang gitu, untuk bisa dikelola menjadi pupuk organik, dan di situ ada nilai ekonomisnya untuk membantu warga. Oke, tujuannya untuk membantu warga ya. Membantu warga. Tapi tentu meskipun itu nanti pun harus ada benefit ataupun sirkulasi uang yang sirkulasi pendapatan. Gitu. Artinya ketika membantu warga ini bukan kita membuat pupuk lalu dibagi-bagikan ke warga, tapi kita memberikan peluang pekerjaan, salah satunya Mang Ugan ini. Gitu. Kita memang tidak bisa menyeluruh untuk membuka lapangan pekerjaan karena kapasitas produksi kita masih terbatas. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya usaha kita sudah sukses dan berkembang, ya kita pasti butuh para pekerja yang banyak di wilayah. Terus Mang Ugan di sini udah berapa lama Mang Ugan kerja ini? Sudah lama sih, hampir sebulan. Dimana ini target tahun ya? Hampir setahun. Setahun. Kalau kerja di sini hampir 3 bulanan gitu. Kalau dari dulu hampir setahun ya. Berapa orang yang karyawan yang kerja di sini? Ini 2 orang. 2 orang. Berarti ke handle ya 2 orang. Handle. Oke, Kang Ahmad, kalau untuk tempat ini sendiri, mohon dijelaskan. Tempat siapa ini? Tempat ini peninggalan PT Texmaco dulunya, gitu. Cuman sekarang kan ada yang mengelola. Yang pertama mungkin Pak Aris, menurut pengakuan beliau, beliau masih orang yang dipercayakan atau dikuasakan oleh PT Texmaco. Di sini ada juga Pak Bapak Salahuddin Fahmi yang masih berstatus
karyawan Tekmako, tapi sekarang katanya mitra katanya. Nah, kita itu sewa di sini tempatnya itu. Berapa sewanya? Bapak Salahuddin Fahmi kemarin sih dari perjanjian awal itu Rp100 per kilo. Rp100 per kilo. Nah, nanti kita lihat hasil tonase kita berapa tonnya gitu. Nanti itu sewanya ke Pak Salahuddin Fahmi. Tapi kemarin udah dikasih DP Rp200.000. Oh, untuk down payment Rp200.000 ya. Berarti hitungannya per kilo tidak mengacu kepada waktu ya? Iya. Tidak mengacu ke waktu. Selain ini, apa saja BUMDes yang dikelola? Alhamdulillah sih BUMDes kita itu banyak mengelola kegiatan. Salah satunya itu program co-firing, masih bekerja sama dengan PT Indonesia Power. Nanti lokasi gudangnya ada di sekitaran pantai. Nah, co-firing ini salah satu program yang digagas oleh PT Indonesia Power, di mana mengelola limbah kayu pantai menjadi serbuk kayu. Dan nanti hasilnya serbuk kayu dikirim ke PT Indonesia Power untuk dijadikan campuran bahan bakar. Oh, jadi si serbuk kayunya nanti akan dikirim kembali ke IP, ke Indonesia Power untuk dijadikan bahan bakar. Selain daripada co-firing tersebut dari Indonesia Power, apa saja yang sudah diturunkan ke BUMDes Desa Loji ini yang sudah diterima manfaatnya? Yang sudah diterima dalam bentuk pemberdayaan itu ada 3. Yang pertama program co-firing, yang kedua itu handicraft, kerajinan tangan. Bahan pupuk organik diberi nama Ramuswara, ramuan swadaya masyarakat. Itu secara sirkulasinya itu bahan-bahannya juga dari serbuk kayu. Kita masuk ke sini nih untuk jadi bahan campuran nanti. Ada sekamnya, ada serbuk kayunya, dan bahan baku utama adalah kotoran kambing atau domba. Oke. Terus harapan untuk masyarakatnya apa ini? Dengan kita kan sekarang lagi mengolah pupuk organik, sementara yang kita tahu masyarakat pun sudah memang terbiasa memakai pupuk kimia. Apa solusi untuk disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tersebut bisa beralih ke pupuk organik ini? Ya. Kiatnya apa? Ya, tentunya yang pertama kita harus sering mengedukasi warga. Kalau misalnya penggunaan pupuk organik itu lebih baik ketimbang pupuk kimia. Memang kalau dari secara sistematis kerjanya pupuk organik itu akan lebih lambat hasilnya, tapi tidak menutup kemungkinan 1 tahun 2 tahun kemudian itu hasilnya akan bagus, dan itu dengan sendirinya akan mengurangi pemakaian pupuk kimia. Nah, kalau pupuk organik ini kita kan hanya beberapa kali tebar, 1 kali 2 kali udah cukup tuh kalau pupuk organik. Nah, perbandingannya kalau kita menggunakan pupuk kimia itu bisa berkali-kali. Artinya cost-nya itu sekalipun yang dikeluarkan untuk pupuk organik harganya lebih mahal daripada pupuk kimia, cuman pemakaiannya itu hanya 1 kali 2 kali aja. Beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia cost-nya yang dikeluarkan mungkin relatif lebih murah daripada pupuk organik, tapi itu akan berkelanjutan nantinya gitu. Dan akan merusak juga kalau kimia ya, dampaknya kepada kesehatan manusia. Dan kalau tanah juga itu terpengaruh. Oke, setelah dari sini kita ke gudang co-firing ya. Terus saya mau tanya satu lagi nih. Siapa? BUMDes selama ini yang dijalankan oleh BUMDes apa namanya? BUMDes Karya Insani. Karya Insani, berapa modal yang sudah diterima oleh BUMDes dari desa? Alhamdulillah dari semenjak saya menjabat, yang pertama dari tahun 2021, ketuanya dulu itu almarhum Bayu Nugraha. Nah, dari awal saya membentuk BUMDes dengan Kang Bayu ini sampai sekarang berganti kepemimpinan sama Bapak Chandra, tidak sepeser pun saya menggunakan anggaran dana desa. Jadi pure saya tidak menggunakan anggaran dana desa sama sekali. Ini murni hasil kerja keras kita di lapangan, bekerja sama dengan PT PLN Indonesia Power. Oh, berarti
saya sih melihat ada LPJ di sana, ada anggaran 10 juta di tahun 2023. Makanya saya sekalian mau tanya ini, pernah menerima atau tidak anggaran tersebut? Realitanya di lapangan saya tidak pernah menggunakan anggaran dana desa sepeser pun, dan itu bisa di cross check. Itu pun juga diakui oleh pemerintah desa, karena kan berkali-kali disampaikan, baik itu adanya di depan pendamping desa dari kecamatan, pihak desa pun mengakui secara realitanya bahwa BUMDes Desa Loji Karya Insani itu belum disupport anggaran oleh pemerintah desa. Nah, artinya kalau misalnya ada temuan seperti itu, saya kaget nih maksudnya. Entah siapa nih yang apa namanya, entah mereka salah membuat laporan pertanggungjawaban itu, Allah alam. Ya, itu nanti kita akan perdalam tentang anggaran tersebut, kemana larinya. Yang jelas meskipun nilainya 10 juta harus ada pertanggungjawaban. Ini kohe ini teh kohe kambing. Ini yang belum difermentasi. Nah, ini yang kita difermentasi. Ini kambing juga. Ya. Ini prosesnya kita cacah, dihaluskan, terus sudah melalui fermentasi menggunakan E4. Kurang lebih 1 bulan ini sudah ready kita. Sudah bisa dipakai 1 bulan. Tahapan satu lagi. Apa itu? Pakai campuran sekam nanti. Oh. Nah, ini sekamnya. Sekam yang sudah dibakar. Sekam yang sudah ini yang belum dibakar. Belum. Yang ini udah dibakar. Berarti ketika kohe sudah dicampur, ini udah siap Udah siap 3 packing kita. Packing dimarketkan ya? Iya. Oke. Terus ini bangunan ini teh milik BUMDes. Kita sewa ke yang namanya Pak Salahuddin kemarin. Ini sayangnya tidak terurus ya, adanya pas di pinggir pantai, di mulut pantai. Ini rumput-rumput ilalang seperti ini disayangkan juga. Ini kenapa harus terbengkalai seperti ini? Nanti kita akan wawancara orang yang bisa menjelaskan kepada awak media. Nah, ini tampak saya ambil gambar luarnya dulu. Dan ini ada gazebo. Baik pemirsa, kali ini kita sudah ada di lokasi gudang shelter program co-firing ya, yang dari dari kayu yang kita ambil dari pinggiran pantai ya, diolah hingga menjadi serbuk seperti ini. Tolong Kang Ugan diambil di Puruluk. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Nanti si kayu itu diolah akan menjadi kecil seperti itu. Oke, seperti tepung. Nah, ini saya masih bersama Kang Ahmad selaku orang BUMDes ya, Sekretaris BUMDes Desa Loji, yang bisa menjelaskan kenapa ini dan bangunan apakah ini, hingga yang kita lihat ini seakan-akan tidak terawat. Maksudnya tidak terawat karena apa faktornya nih? Oke, Kang Ahmad bisa dijelaskan? Ini adalah tempat apa yang tadi? Tempat produksi. Ini tempat produksi namanya shelter. Shelter program co-firing. Tempat produksi untuk penggilingan kayu pantai. Ini dibuat di tahun berapa ini? Ini dibuat dari tahun 2021, 2022. Bangunan ini teh. Ya, ini kan terlihat sekali tidak terawat. Apa masalahnya? Yang jelas target program kita sebenarnya sudah terpenuhi dan alhamdulillah kita menjadi salah satu pendorong utama peraihan Propermas PT PLN Indonesia Power dari program co-firing. Nah, kenapa kita tidak bisa melanjutkan kembali kegiatannya?
Karena yang pertama kita masih dalam tahap uji coba tuh kemarin sejauh mana sih perhitungan untuk biaya operasionalnya. Nah, ternyata pas begitu kita pelaksanaan masih berat nih di untuk BOP-nya, biaya operasionalnya. Kalau misalnya kita lanjutkan secara mandiri, apalagi dengan kondisi di desa kita sekarang yang kita belum punya anggaran sama sekali nih. Nah itu kita sangat kesulitan untuk lanjutkan. Sangat kesulitan ketika melanjutkan dengan dijalankan oleh secara mandiri ya. Secara mandiri. Nah kira-kira ketika dilakukan secara mandiri ini butuh budget berapa untuk bisa menghasilkan keuntungan atau benefit dalam usahanya? Kan Kang Ahmad selaku sekretaris mungkin sudah bisa menghitung dari contoh misalkan anggaran 10 juta ketika kita diolah akan mendapatkan benefit seperti apa. Silakan jelaskan. Siap. Paling kita mencoba untuk mengembangkan usaha, bukan terfokus dari penggilingan kayu pantai untuk menjadi sodas, tapi dikembangkan lagi untuk bisa menjadi sesuatu yang nilai jualnya lebih besar. Contohnya yang kemarin saya coba konsep adalah menjadikan limbah kayu pantai ini jadi briket. Jadi ketika sudah dijadikan sodas, kita hadirkan mesin briketnya dan kita olah. Nah, dari mesin briket, dari briket itu sendiri, kalau saya hitung-hitung kemarin itu, insya Allah bisa mengcover biaya operasional. Karena perbandingannya begini, kalau misalnya sodas, harga jualnya sekarang ke PLTU hanya Rp300 per kilo. Per kilo. Sodas itu yang serbuk gergaji ya? Iya, yang dari limbah kayu pantai sudah dicacah. Itu kita biasa menyebutnya dadar sodas. Gitu. Nah itu kalau misalnya kita jual langsung ke PLTU tidak diolah lagi, harga per kilonya Rp300. Dan itu jelas tidak bisa menutupi biaya operasional kita kalau misalnya kita dipaksa untuk mandiri. Tapi ya kita kan diberikan keleluasaan oleh Allah gitu supaya bisa mengembangkan suatu usaha. Dan alhamdulillah kemarin saya konsep, saya rancang, sudah saya analisis juga gitu proyeksi keuangannya. Kalau misalnya usaha ini kita jadikan pengolahan briket, itu ada nilai ekonomisnya. Jadi profitnya ada nih buat menutupi biaya operasional dan juga bisa mengisi APBD desa. Oke. Terus untuk ditambah dengan komoditas briket itu gimana itu? Butuh anggarannya seperti apa? Tahapannya sih kita memperbaiki dulu mesin pencacah kayunya. Yang kedua kita beli mesin briketnya. Yang ketiga mungkin suplaian listrik yang mesti kita perbaharui. Berarti ada 3 poin ya? Iya, ada 3 poin. Sementara informasi dari PLTU sendiri untuk bisa membantu program mengarah ke briket ada nggak kira-kira? Sebenarnya ada, cuman kemarin dari pihak PT PLN Indonesia Power itu terbentur. Yang pertama terbentur dengan lokasi yang di wilayah kita. Nah, dari pihak PT PLN Indonesia Power ini kan di sini ketika menggunakan mesin yang seperti itu butuh suplaian listrik yang lumayan. Nah, sedangkan listrik yang ada sekarang itu wattnya itu hanya 900 watt. Sedangkan yang dibutuhkan nanti untuk kemudian produksi itu di atas 23.000 watt. Nah, akhirnya PLN kan harus memasang gardu bahan di sekitaran wilayah sini. Terbenturnya di sini itu kita melintasi lahan-lahan PT Texmaco yang dalam sengketa atau dalam sitaan BLBI. Nah, sampai sekarang ini terkendala. Dan yang saya prihatinkan juga seperti ini, Pak. Gitu. Gimana? Gudang kita itu stuck nih, kita nggak bisa memperlebar ke arah sana atau memperlebar ke kiri kanan lah. Iya, kiri kanan. Nggak bisa. Karena kondisinya yang sebelah kanan saya ini garapan para nelayan. Yang sebelah kiri ini adalah garapan para RT. Ini mesin tahun berapa ya? 2002 hiji. Ini untuk pembakaran.
Caca. Oh, Caca. Si kayu tadi dimasukin ya? Ya. Nanti keluar itu apa? Serbuk dari bawah. Yang sudah kecil menjadi pasir. Ya, kayak tepung. Kayak tepung. Baik pemirsa, demikian wawancara yang sangat-sangat terbatas saya sajikan terhadap Anda agar menjadi edukasi ke depan bagaimana torehan anak muda yang telah sukses mengelola secara manajerial uang ataupun bantuan dari salah satu perusahaan PT Indonesia Power yang meskipun hari ini dari yang telah dikelolanya ini ataupun tempat yang dulu memang bisa menghasilkan 1 bulan 2 juta per 1 orang anggota di sini, hari ini memang tidak berjalan, adanya kendala yaitu listrik yang memang dibutuhkan di sini 23 megawatt yang tentunya itu yang menjadi persoalan. Harapan tentunya termasuk adalah kesulitan-kesulitan itu harus bisa diatasi, baik itu stakeholder dari pemerintah desa, BUMDes itu sendiri, juga PLTU Indonesia Power. Dan tentu ini torehan yang cemerlang yang telah diwujudkan oleh BUMDes Desa Loji sehingga mendapatkan penghargaan dari mana saat itu? Propermas dari pemerintah pusat. Propermas dari pemerintah pusat di tahun 2021 dan kita 3 kali berturut-turut mendorong PT PLN Indonesia Power mendapat peraihan Propermas dari 2023, 2024. Luar biasa torehan yang sudah diraih oleh anak muda yang tergabung di BUMDes tersebut. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan untuk meraih torehan tersebut, butuh perjuangan dan mental yang kokoh dan serta manajemen yang memang terarah juga terconnecting dengan segala pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan bagaimana BUMDes ataupun tata cara pengelolaan ini bisa berkembang pesat. Kendala tentu ada, tapi kendala bukan satu hal untuk kita berhenti melangkah ke depan. Tetap optimis, lakukan yang terbaik demi masyarakat luas tentunya. Terima kasih.